workplace privacy, di mana masing-masing karyawan pasti ingin memiliki privasi dalam mereka melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan. Workplace privacy ini terkait dengan berbagai cara mengakses, mengontrol, dan memantau informasi karyawan di lingkungan kerja. Karyawan biasanya harus melepaskan sebagian privasi mereka saat berada di tempat kerja. Akan tetapi, juga banyak mereka harus melakukannya bisa menjadi masalah yang dapat diperdebatkan. Dalam kasus yang telah diberikan, yaitu mengenai karyawan yang mengakses video porno pada saat jam kerja, meskipun dengan menggunakan jaringan internet pribadi dan gadget pribadi, hal ini merupakan hal yang tidak terpuji. Karena hal ini masih dalam pengawasan lingkungan kerja, masih pada saat jam kerja, dan masih berada di lingkungan pekerjaan. Hal ini merupakan yang sangat tidak terpuji karena masing-masing perusahaan pasti mempunyai kode etik tersendiri. Maka langkah saya sebagai HRD di perusahaan tersebut, yang pertama yaitu memperingatkan kepada karyawan yang bersangkutan. Apabila dalam peringatan saya tidak diindahkan oleh karyawan tersebut, saya akan memberikan teguran keras, dan apabila dalam teguran keras tersebut tidak diindahkan oleh karyawan, saya akan memberikan sanksi efek jerat terhadap karyawan tersebut, yaitu dengan menonaktifkan waktu kerja atau jam kerja mereka, sehingga akan menimbulkan efek jerat dan mereka tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kembali. Selanjutnya yaitu performance appraisal. Nah, di sini saya akan mereview mengenai aplikasi payroll yaitu Linov HR. Nah, Linov HR ini merupakan software bisnis di bidang human resource dan payroll sebuah perusahaan. Nah, Linov HR ini merupakan teknologi Human Resource Information System atau HRIS dan juga sebuah platform yang dapat menjadi solusi untuk mengatur human resource dan payroll pada bisnis sebuah perusahaan. Nah, Linov HR ini memiliki berbagai fitur yang ada di dalamnya. Software ini dapat membantu dalam mengelola administrasi HRD seperti database seluruh karyawan, cuti karyawan, sampai sistem payroll atau penggajian karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan outsourcing. Mengelola teks seperti perhitungan pajak penghasilan untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap, slip gaji, BPJS masing-masing karyawan, dan lain sebagainya, sehingga sumber daya manusia yang dilakukan dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan sangat akurat. Ada 4 keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi payroll Linov HR ini. Yang pertama yaitu Linov HR Cloud. Nah, di sini software HR berbasis web. Jadi tidak perlu repot menyimpan data penggajian karyawan dan data human resource lainnya di komputer. Cukup dengan menggunakan koneksi internet yang tersedia dan mudah dikelola dan tidak perlu merepotkan divisi lain. Dan lebih hemat karena biaya yang dihitung berdasarkan jumlah karyawan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, Linov HR Premise. Nah, pada ini sesuai kebutuhan melalui software payroll Linov HR Premise. Sangat cocok sekali untuk perusahaan yang memiliki banyak karyawan, bahkan ribuan karyawan. Dengan menggunakan software penggajian ini, kita tidak perlu lagi memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan menyimpan data human resource pada server masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu payroll outsourcing. Nah, sistem penggajian karyawan dan payroll perusahaan ingin ditangani oleh karyawan kelas dunia yang profesional dan berpengalaman. Namun di sisi lain ingin meminimalisir pengeluaran perusahaan. Sehingga aplikasi payroll Linov HR ini sangat membantu dan mewujudkan impian dari perusahaan tersebut.
Yang terakhir yaitu aplikasi absensi. Nah, dalam aplikasi absensi Linov HR ini dapat membantu HR dalam memantau kehadiran, aktivitas harian karyawan, lokasi karyawan pada saat meeting atau pada saat bekerja di luar lingkup perusahaan, mengatur jadwal kerja karyawan, mengatur pengajian karyawan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu Managing Knowledge. Nah, di sini saya mengambil course dari Microsoft 365, yaitu saya mengambil course Choose the Best Monitoring Service for Visibility, Insight, and Outage Mitigation. Nah, dalam course ini yaitu waktunya selama 22 menit. Nah, di sini terdapat 8 tahapan course. Yang pertama ada Introduction, Identify your product options, Analyze the decision criteria, Use Azure Advisor, Use Azure Monitor, Use Azure Service Hub, Knowledge Check, dan yang terakhir ada Summary. Dan nanti setelah Summary akan ada cek pengetahuan apakah kita sudah memahami kursus ini atau belum. Dan di pemahaman materi itu terdapat 3 pertanyaan, dan setelah kita menyelesaikan kursus ini, kita akan mendapatkan sertifikat. Akan tetapi dalam kendala teknis saya tidak bisa mendapatkan sertifikat ini, akan tetapi saya sudah menyelesaikan course ini. Nah, tujuan dari course ini yaitu membantu tailwind trader menjelajahi beberapa penawaran layanan pemantauan dari Azure untuk diterapkan di berbagai skenario bisnis. Kemudian di course ini juga membantu mengidentifikasi 3 opsi produk dan kemampuannya, yaitu ada Azure Advisor, Azure Monitor, dan Azure Service Hub yang sudah kita ikuti langkah-langkahnya di 8 tahap yang tadi. Kemudian di sini kita juga membantu menganalisis kriteria keputusan untuk memilih salah satu opsi di atas yang lain yang terbaik dari beberapa opsi untuk skenario tertentu. Kemudian di sini kita juga menerapkan kriteria keputusan tersebut pada 3 tantangan berbeda yang akan dihadapi oleh tailwind trader dan membantu para pengguna course ini untuk menemukan layanan terbaik sesuai dengan keadaan di perusahaan. Nah, tanpa adanya layanan pemantauan tailwind ini, mereka akan menghabiskan lebih banyak uang atau biaya yang dikeluarkan di lingkungan cloud-nya, tidak yakin dengan postur keamanan cloud-nya, dan akan mengalami kesulitan dalam menemukan masalah dalam logika aplikasi dan tidak dapat merencanakan pemadaman atau memberikan laporan pemadaman formal kepada pemangku kepentingan. Nah, sekian yang dapat saya review. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu peran human resource pada era pandemi COVID-19 saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 telah masuk di Indonesia pada bulan Maret 2020. Hal ini menyebabkan pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk memutus penyebaran rantai COVID-19. Salah satunya yaitu diterapkannya WFH atau Work from Home. Hal ini sangat berpengaruh sekali pada seluruh karyawan di sebuah perusahaan. Yang semula karyawan dapat bekerja dengan leluasa dan bersosialisasi dengan baik di lingkungan pekerjaan mereka, akan tetapi setelah adanya pandemi COVID-19 saat ini, para karyawan dituntut lebih aktif lagi bekerja di rumah. Yaitu yang pertama, peran HR dalam pandemi COVID saat ini yaitu
bersahabat dengan teknologi dan komputer. Karena work from home memacu karyawan untuk bekerja di rumah dan dengan sistem online. Yang sebelumnya, pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19, rekrutmen karyawan dapat dilakukan secara offline, yaitu dengan mengumpulkan berkas CV, berkas lamaran, wawancara secara tatap muka langsung, psikotes secara langsung. Akan tetapi dalam pandemi COVID-19 saat ini, rekrutmen yang terjadi yaitu secara online. Dengan pengumpulan berkas secara online, tes psikotes secara online, wawancara secara online, sehingga HRD dituntut untuk lebih sikap lagi, lebih memahami lagi karakter yang akan bekerja di perusahaannya tersebut. Kemudian, HR dituntut untuk lebih aktif memantau kinerja para karyawan, karena di era pandemi COVID saat ini, HR tidak dapat secara langsung memantau pekerjaan karyawan mereka. Akan tetapi, sisi positif yang dapat diambil dari adanya pandemi COVID-19 saat ini yaitu kita dapat bekerja secara fleksibel dimanapun, kapanpun kita dapat bekerja. Kemudian yang kedua, HR harus menjamin kesehatan karyawan. Seperti yang kita ketahui bersama, virus COVID-19 ini merupakan virus yang tidak terlihat, akan tetapi memiliki dampak yang besar bagi kesehatan, sehingga HR dituntut untuk lebih aktif memantau dan menjamin kesehatan para karyawan guna untuk memperlancar kinerja karyawan. Dan yang terakhir, HR dituntut untuk mengadakan e-learning, karena seperti yang kita ketahui bersama, dunia sudah tanggap teknologi dan tidak gaptek teknologi, sehingga HR harus memastikan bahwa seluruh karyawannya sudah mengerti mengenai teknologi yang saat ini untuk menunjang dan membantu pekerjaan mereka dengan mudah dan cepat.